warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ialah Allah yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, pepohonan-pepohonan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya itu tidak dapat menuliskan nikmat Allah. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Sri Toladan kita, singa padang pasir, pemberontak kaum musyrikin, Nabi yang lahirnya di muka bumi ini membuat heboh para malaikat Allah, tak lain dan tak bukan ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemerdekaan identik dengan kebebasan dari kungkungan penjajahan, dari penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Kemerdekaan juga identik dengan kemandirian untuk menentukan arah hidup suatu bangsa dan negara. Lebih jauh lagi, kemerdekaan identik dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Kekuasaan untuk memimpin, untuk mengelola kekayaan yang dimiliki. Dan juga kekuasaan untuk memimpin bangsa untuk mencapai cita-cita luhur yang telah disepakati bersama. Karena kemerdekaan dan kekuasaan yang Allah berikan kepada kita selain nikmat, juga amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atus zakata wa amaru fil ma'rufi wa mahau anil munkar. Walillahi akibatu umur. Yang artinya sekurang-kurangnya ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh bangsa dan negara ketika ia dianugerahi kemerdekaan. Yang pertama, apalagi ketika ia diangkatkan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka akan mendirikan sholat, menunaikan zakat, melakukan amal ma'ruf dan menjauhi amal munkar. Yang kedua adalah menunaikan zakat. Negara yang merdeka adalah negara yang sangat peduli terhadap kehidupan rakyatnya. Bahkan seorang pemimpin tidak rela melihat rakyatnya berkubangan dalam kemiskinan. Oleh karena itu, seluruh pemimpin bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membangun negaranya demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsanya. Yang ketiga ialah amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar adalah kekuasaan untuk memimpin dunia. Amal ma'ruf nahi munkar juga adalah kelakuan yang berani untuk menentukan atau menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Bangsa dan negara akan memiliki harkat, martabat, dan wibawa mereka di hadapan bangsa-bangsa di dunia ini. Tetapi ketika ia
melakukan atau menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Sebaliknya, bangsa dan negara tidak akan memiliki harkat, martabat, dan wibawa ketika ia tidak menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Dewan juri yang terhormat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kepada kita semua tentang kehancuran suatu bangsa. Sebab kehancuran bangsa ialah diantaranya menegakkan hukum atau tidak menegakkan hukum. Menegakkan hukum tetapi dengan cara diskriminatif. Apabila kalangan elit menindak pidana, pasti kalangan elit itu akan ditindak pidanai atau dikenakan sanksi yang seberat-beratnya. Tetapi ketika kalangan elit itu menindak pidanai dan membiarkannya begitu saja, niscaya kalangan elit itu tidak akan dikenai sanksi yang berat. Tema besar HUT kemerdekaan ke-78 kemerdekaan Indonesia ialah terus maju untuk Indonesia maju. Indikator sebuah negara tidak dapat dilihat dengan kemajuan fisiknya saja, tetapi harus dilihat dengan pembangunan non-fisiknya juga. Oleh karena itu, pasti kita tidak menginginkan kehancuran suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap komponen bangsa harus benar-benar meruat dan merawat bangsanya dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bangsa yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk mengakhiri ceramah saya ini, saya ingin membawakan suatu pantun yang berbunyi: ada mata air di dalam ladang, segarkan diri ayo kita mandi. Ketika saya diberikan umur panjang, izinkan saya untuk berceramah lagi. Syukran, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.